Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibid da'wat al-qail fi mahkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat wassalatu wassalam ala sayyidi sadat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya muliakan para habaib dzurriyyah Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan kehadiran mereka insyaallah menambah keberkahan majlis ini. Wabil khusus akhina al-habib Safiq Al-Kaf mat'anallah fi tulli hayati. Kita doakan beliau sehat wal afiat, dan semua habaib yang lain. Saya tidak bisa sebut karena saya tidak tahu kebetulan. Mudah-mudahan semua para habaib yang hadir insyaallah sehat wal afiat. Juga pemimpin majelis kita yang malam hari ini berada di Solo, insyaallah tidak mengurangi keberkahan majlis ini karena beliau juga berada di majlis yang mulia barakah di Solo bersama para dzurriyyah Nabi Muhammad di Masjid Riyadh, yang malam hari ini juga majlis yang besar di sana. Juga semua hadirin wal hadirat, jamaah sekalian dalam majlis Baitul Mustafa. Mudah-mudahan rumah Nabi Muhammad ini menjadi rumah kebahagiaan buat kita sekalian. InsyaAllah nanti rumah yang terbesar, yang termulia, kita akan bersama di rumah Nabi Muhammad insyaallah di jannahnya, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah summa alhamdulillah, rasa syukur kita kehadirat Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Allah yang maha rahmanur rahim, Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Bukti sayangnya Allah, masih ada waktu malam ini kita berada di tempat ini. Banyak manusia yang lalai, yang jauh dari majelis. Begitu ruginya mereka. Kalau mereka tahu akan pahala majelis, mereka akan merangkak dari rumah mereka untuk masuk ke dalam majelis seperti ini. Karena banyak manusia-manusia yang di zaman akhir zaman ini yang hanya bingung dengan dunia, khawatir dengan dunia, gelisah akan dunia, akan tetapi kain kafannya sudah disiapkan. Tapi beruntung mereka-mereka yang mempersiapkan sesuatu yang pasti, yaitu akhirat. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Manusia tidak khawatir akhirat, tapi yang dikhawatirkan dunia. Masih akan datang, masih 1 minggu dia sudah pikirkan dari sekarang. Belum kelihatan dia sudah bingung, dia sudah stres, dia sudah gelisah, tidak bisa tidur. Padahal belum terjadi, belum ada yang sesuatu, dia sudah khawatir lebih dahulu. Kenapa? Karena di dalam hatinya yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang bikin khawatir di dalam hati dia minal jinnati wan nas. Bingung corona, takut ini, takut penyakit, takut ini. Kalau kita memang sudah ditakdirkan sakit, pasti sakit. Tapi kalau dikatakan sehat, insya Allah sehat. Biar pakai masker sekian. Tapi kalau tidak takut sama yang mendatangkan penyakit, Allah pasti kena. Tapi kalau yakin sama Allah, Dia yang datangkan penyakit, Dia yang menjemukkan kita. Insya Allah semuanya sehat. Insya Allah semua afiat. Kita doakan kita punya saudara-saudara yang sakit, insya Allah sehat, dikuatkan keyakinan dia kepada Allah. Obat penyakit itu mudah. Obat penyakit itu
adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri saya dulu, ini sedikit cerita, testimoni, contoh. Karena kalau tidak ada contoh, cuma cerita, dibilang kisah. Jadi contoh, kebetulan istri saya ikut. Alhamdulillah, beberapa tahun yang lalu beliau kena sakit wanita, yaitu kanker payudara. Stadium akhir. Sudah dimasukkan di rumah sakit, cari kamarnya susah. Full kamarnya. Di rumah sakit Jakarta, Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Singkat cerita, dapat kamar, besok harus dioperasi, besok paginya. Dokter malam itu datang ke rumah sakit, mengatakan, wahai ibu, saya mau periksa sekali lagi, besok saya operasi di waktu pagi. Begitu dia periksa, itu benjolan hilang. Itu yang ada, yang kemarin di foto sudah lengkap semuanya, itu tidak ada. Dia katakan, ibu mau di rumah sakit, apa mau pulang, terserah ibu. Dia bilang mau pulang malam ini. Bingung yang lain, kok bisa seperti itu? Hanya satu jawabannya. Jawabannya selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menghilangkan kesusahan kepada umatnya. Hidup Nabi Muhammad, tidak ada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad ada bersama kita. Wa ma kana mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan azab kepada kita kalau Nabi ada di antara kita. Kalau kita selalu tanamkan rindu akan Nabi Muhammad, di mana saja ada Nabi Muhammad. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu jamaah saya, istrinya kalau minum kopi yang lain suaminya kena mulus, tidak kuat lambungnya. Akhirnya dia goreng sendiri kopinya. Syukurnya apa? Waktu dia menggoreng kopinya sambil selawat. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nurul absari wa diyaiha wa gutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baca selawat istrinya, sehat suaminya minum kopi. Bahkan suaminya lebih cinta sekarang kepada istrinya karena berkat selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu-ibu yang ada di luar, tiru ini. Kalau suami mau cinta, perbanyak hubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah tinggal kepada kita. Nabi selalu ada bersama kita. Nabi justru mencintai kita sebelum kita lahir di dunia. Jangan buat jarang akan Nabi Muhammad. Jangan buat hubungan kita jauh akan Nabi Muhammad. Seperti contoh yang kita baca ini, Simtud Durab, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, tidak ada macam seperti beliau. Beliau lahir dari rahim ibunya. Di saat masih kecil, apa kata ibunya? Ya Ali, saya tidak ridha kepadamu sebelum kau jumpa akan kakekmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita dibuat seperti itu sama orang tua kita? Kita yang ditanya, sudah makan belum? Sudah tidur belum? Ditanya soal dunia. Tapi Habib Ali tidak diridai oleh ibunya, masih umur 5 tahun kalau tidak jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali datangi guru-guru masyayikh di Yaman. Dia tanya bagaimana cara untuk mimpi Nabi Muhammad. Hanya satu cara ya Ali, yaitu cinta akan Nabi Muhammad. Terus bagaimana saya bisa cinta? Baca kisah beliau. Perbanyak lisanmu dengan berselawat kepada beliau. Hubungkan hubunganmu dengan beliau. Akhirnya itu dibuat oleh Habib Ali. Apakah sebentar? Tidak. Bertahun-tahun. Tumbuhkan cinta mahabbah kepada Nabi dengan rindu, dengan betul-betul ingin berjumpa akan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah akan ingin ketemu dengan ingin berjumpa itu beda. Bukan sekedar baca. Sama ada satu orang datang kepada gurunya. Gurunya dia tanya, ya Syekh tolong berikan satu amalan supaya saya bisa jumpa Rasulullah. Dikasih bacaan amalan. Dikasih baca selawat. Selawat apa? Semua selawat bagus. Akhirnya dibaca. Tapi
belum meresap di dalam hatinya si murid tersebut. Akhirnya satu malam dia datang. Dia bilang, ya Syekh, saya belum jumpa sama Rasulullah. Baik kalau begitu, mari akan makan sama-sama saya di sini. Diajak makan malam. Dikeluarkan apa? Ikan asin. Wah, ikan asin yang keluar. Ikan asin sama pedas. Udah begitu makan pedas dan asin terus, tidak dikasih keluar air. Akhirnya dia kepedesan, kehausan, udah sampai di tenggorokan ini keinginan untuk itu. Tidak dikasih sama gurunya air. Akhirnya dia kehausan, kecapean, dia tidur. Akhirnya dia mimpi. Kira-kira mimpinya apa? Mimpinya air. Karena dia waktu sebelum dia tertidur, yang dia inginkan gurunya kasih air. Terus gurunya bilang, tadi mimpi apa? Mimpi air. Kau kepengen punya minum air kan? Iya guru. Kalau kau ingin ketemu Nabi seperti kau kepengen minum air, ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin keinginan yang kuat dari tumbuh dari hati, ingin rindu kepada Nabi Muhammad, ingin melihat wajah, tidak ada wajah yang paling indah seperti wajah Nabi Muhammad SAW. Kalau sudah lihat wajah Nabi, lupa kerja besok. Kalau sudah lihat wajah Nabi, tambah cinta kepada sesama. Kalau sudah lihat wajah Nabi, tidak takut sama dunia. Abaikan dunia. Ma'asyiral hadirin, ini mungkin sudah 9:30. Saya tidak akan lama. Kalau cerita sama Nabi Muhammad, tidak ada waktu kita habis. Seperti Habib Ali tadi mengatakan, wa innatal aglam fi hadzal maqam wa aqra as-salam. Dari perjalanan tulisan yang ditulis oleh Habib Ali dari samudra yang luas, dia tidak sanggup, sudah mengakhiri sampai di sini, kata Habib Ali. Begitu sudah sampai di titik itu, Rasulullah datang. Makanya Habib Ali terus mengatakan, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu indah perjumpaan Habib Ali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya satu malam Al Habib Ali berjumpa dengan kakeknya Rasulullah dalam mimpi. Dikhabarkan kepada umminya, ya ummi sudah ketemu. Umminya katakan, ketemu di mana? Mimpi, belum jadi anak saya. Terus gimana ummi? Ketemu ya katakan, ketemu langsung, tidak pakai mimpi. Bisa. Kalau sudah mimpi, nanti ujungnya akan ketemu langsung bersama Nabi Muhammad. Akhirnya tambah selawat, tambah cinta, tambah hubungan kepada umat Nabi Muhammad. Begitu malam, di saat Habib Ali duduk munajah kepada Allah, muncul Habibina al-Mustafa afdhalus salatu wassalam. Wajah yang indah, wajah yang cantik dipandang oleh Habib Ali. Habib Ali tidak sanggup memandangnya. Penuh dengan cahaya, penuh dengan haibah, penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang. Habib Ali menunduk dengan tangisan. Disampaikan Rasulullah, ya Ali, hari ini engkau menjadi anak dari ummi, anak dari ibumu, dan engkau dapatkan ridha dari ibumu karena engkau telah berjumpa denganku. Sampaikan salamku buat ibumu sama ummimu. Habib Ali merangkak dari kamarnya, keluar dari kamarnya, keluar masuk ke kamar umminya. Umminya tersenyum dan gembira. Ya Ali, hari ini aku telah meridaimu dunia wal akhirah. Akhirnya apa? Dunia di tangan Habib Ali. Semua jadi mudah, semua jadi gampang berkat kejumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, saya tidak akan berpanjang. Tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta, dunia ini ikut. Habib Ali itu di zaman, ada satu zaman, satu waktu di Sewun itu dan tetangga Sewun itu ada 6 kampung paceklik. Tidak ada tanaman, semua susah. Dijamin selama 6 bulan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi. Kasih. Sampai ada satu orang suatu ulama bingung. Ini Habib Ali kok bisa kasih orang seperti ini? Kok bisa kasih makan begini? Jangan-jangan dia cinta dunia Habib Ali. Dalam hatinya. Dia enggak cerita. Akhirnya Habib Ali waktu satu-satu salaman, giliran masyayikh ini dipegang tangannya oleh Habib Ali. Dia bilang, mari saya undang ke rumah saya. Sampai di rumah Habib Ali katakan, ada apa di hatimu? Buka. Dia bilang tidak ada. Sampaikan. Saya tidak marah. Kau lebih buka lebih baik. Dia bilang ada sedikit ya Habib Ali. Saya melihat engkau ini duniamu lebih banyak.
Jangan-jangan engkau ini cinta dunia. Dia bilang, jangan kau prasangka begitu terhadap saya. Dunia yang mau sama saya tidak mau sama dunia. Belum selesai penjelasan Habib Ali, ada seorang bawakan kurma dari Maroko. Kurma yang harganya 5 juta. Bagus kurmanya, langka kurmanya, enak rasanya. Habib Ali bilang ini, saya belum sentuh kurma ini. Kurma yang mahal, ini kurma untuk kamu. Dia bilang, Habib Ali ini mahal. Dan jarang dapat begini. Dan di Yaman tidak ada, adanya di Maroko. Dia bilang, iya, ambil untuk kamu. Kan kamu bilang saya suka dunia. Ini saya nggak suka, saya kasih kamu ini dunia. Ambil. Betul Habib Ali, baik, betul. Wah, dia taruh di atas kepala ini kurma. Waduh, dia bilang mahal. Di Kudus nggak ada ini kurma, mahal betul. Di sini ada jenang Kudus saja. Masya Allah, tapi enak rasanya. Akhirnya ditaruh sama orang ini, masyayikh ini di kepalanya. Dibawa pulang, dia bilang sudah saya tidak mau makan, saya mau jual di pasar. Saya mau jual 10 juta. Pasti orang cari. Sampai di pasar, waktu dibilang jenis kurma itu, semua orang berkerumun mau beli. Dia bilang berapa? 10 juta. Dia bilang kau naikkan 15 juta, 20 juta orang beli. Karena ini tidak ada langka. Dia bilang cukup. 10 juta cukup. Udah. Akhirnya ada satu masyayikh, kalau salah bangsanya Baraja, dia lihat, dia kaya. Dia bilang, ini kurma langka, saya mau kasih makan keluarga saya, ini enak. Ini istimewa. Dia bilang berapa harganya? 10 juta dibayar. Dia bilang kalau kau kasih ini 15 juta atau 20 juta saya beli. Karena ini susah didapatkan. Bayar sama masyayikh ini. Akhirnya dibawa pulang. Begitu di jalan, masyayikh ini bilang, kalau saya kasih makan keluarga saya biasa. Saya mau hadiahkan kepada Habib Ali ini makan. Saya mau bawakan Habib Ali ini kurma. Karena Habib Ali tamunya ulama. Saya dapat keberkahan dari beliau pasti. Ahsan saya bawa ke Habib Ali. Akhirnya datang ke Habib Ali. Antar ini kurma. Begitu diantar, ini tadi yang ulama ini yang sudah jual kurma, dia bilang saya mau terima kasih sama Habib Ali. Karena berkat beliau hari ini saya dapat uang 10 juta hadiah dari Habib Ali dengan berkat kurma beliau. Begitu sampai di rumah Habib Ali, ketemu sama orang yang tadi beli kurmanya. Ya, ente kok ada di sini? Dia bilang, iya, anda mau hadiahkan Habib Ali kurma. Habib Ali bilang, ente dengar sendiri ceritanya, bukan dari saya. Ente dengar sendiri cerita. Ayah, ente cerita, bagaimana tadi, bagaimana ini. Ini bukan saya. Ini orang mau hadiahkan saya. Tadi sudah ada yang hadiahkan saya tolak. Ini hari datang lagi ini. Ente pun begitu. Ini keberkahan. Kenapa seperti ini? Kalau kita sudah cinta kepada Rasulullah SAW yang punya dunia dan akhirah, ini dunia akan mudah buat kita sekalian. Olehnya itu mudah-mudahan malam ini malam penuh barakah buat kita sekalian. Dan insya Allah majlis ini majlis yang barakah. Jangan tinggalkan majlis ini. Paksa waktu kita, paksa kita punya diri untuk hadir di majlis ini. Ini majlis ada sirnya. Ada bahagianya kita di sini. Saya sebenarnya tidak mau bicara di majelis ini. Saya hanya mau duduk. Ada habaib kita, masya Allah. Ada guru-guru kita. Saya mau duduk. Saya punya hati sudah tenang tadi. Saya berlinang air mata. Hati saya tenang. Saya tujuan kemari mau ziarah. Mau ziarah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Waktu beliau wafat tidak sempat saya datang. Beliau sangat mencintai saya. Saya juga cinta kepada beliau. Saya ziarahi, saya datang untuk itu. Dan saya ziarah untuk datang ke Sunan Kudus. Tadi naik ke Sunan Muria. Terus naik lagi ke si Habib Hasan Asyadili. Di atas lagi. Makanya agak telat sedikit sampai di sini. Saya punya tujuan cuma menghubungkan saya kepada awliya wassalihin. Sekarang saya berkumpul sama orang-orang saleh yang ada di dalam majlis ini. Mudah-mudahan saya karena mencintai orang-orang saleh, saya kecipratan dari kalian semuanya. Kalian orang baik karena berada di tempat yang baik, tempat yang mulia. Majalis ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman surga. Kalau biasa masuk taman surga dunia, insyaallah semua min ahlil jannah. Semua masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa kalau sudah di jannah cari saya mungkin di luar, tolong ambil saya bisa masuk sama kalian semuanya. Karena jaga diri kita baik-baik di hari yang begini, di waktu yang begini, hubungkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia hanya sekejap, dunia hanya sementara, dunia ini hanya numpang ngombe saja, numpang minum saja.
Habis itu sudah selesai, kita jalan. Perjalanan masih jauh. Mudah-mudahan Allah rahmati kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah bersihkan hati kita, Allah kasih kita saling mencintai satu sama lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang. Ada waktu yang lain saya bisa hadir lagi di majelis ini. Doakan saya besok untuk kembali ke Jakarta. InsyaAllah mudah-mudahan selamat dalam perjalanan, dan insyaAllah kita bisa ketemu lagi dalam waktu yang baik, dalam keadaan majlis yang baik. Saya ingin dengan kabar dari Habib Syafiq nanti, mudah-mudahan majlis ini terus bertambah keberkahannya. Saya pun dapatkan keberkahannya. Sinar akan selalu menyinari kalau kita jaga majlis itu, insyaAllah. Itu saja. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma musta'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.